Satu, Ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanat Pembina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah sarapan belum? Agak kurang semangat kayaknya. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 1 Sela, yang terhormat para wakil Kepala SMP Negeri 1 Sela, yang terhormat rekan guru dan juga staf tata usaha SMP Negeri 1 Sela, serta anak-anak semua yang Bu Guru sayangi. Tak henti-hentinya kita manjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita segala nikmat yang tidak bisa kita hitung, nikmat sehat, nikmat rezeki, nikmat kesempurnaan, dan nikmat yang tak bisa kita hitung satu persatu. Salam serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabatnya, di mana beliau sudah membimbing kita walaupun kita tidak pernah bertemu, membimbing kita dari zaman jahiliyah, dari zaman kebodohan, dari zaman kegelapan menuju jalan yang terang benderang, yaitu Islam. Baiklah, pertama-tama yang ingin Bu Guru sampaikan adalah seperti biasa kita akan
mengevaluasi jalannya upacara pada pagi hari ini, di mana upacara ini akan rutin kita laksanakan setiap hari Senin dengan petugas dari kelas yang berbeda. Dan untuk hari ini kalau dari jadwal Bu Guru lihat dari kelas 9A banyak kekurangan, tapi juga tentunya banyak kelebihan. Mungkin kekurangan itu diperoleh dari kurangnya latihan, kemudian mungkin juga kurang fokus. Kalau Bu Guru lihat dari pengerek benderanya tadi, kalau pada minggu kemarin kan kita pakai vokal grup ya, otomatis kita tahu lagunya, oh ini mau nyampe, berarti benderanya juga harus disesuaikan. Kalau tadi Bu Guru lihat musiknya sudah selesai, benderanya masih belum nyampe. Nah itu memang sering terjadi karena kita belum terbiasa untuk mengikuti. Mungkin musiknya lebih cepat kalau kita mainkan daripada kalau dinyanyikan lagu Indonesia Raya itu. Harapan Bu Guru, walaupun dengan musik kalian jangan melupakan lirik lagunya ya, kata-katanya, syair lagunya maksudnya. Jangan cuma ingat musiknya aja, oh ini, tapi nanti enggak ingat Indonesia Rayanya seperti apa lagunya. Kemudian kelas 9 juga Bu Guru lihat masih ribut sekali. Kalau sekarang sudah diam ya. Kalau sekarang udah diam, tadi ribut sekali. Kemudian untuk peserta, Bu Guru lihat juga di sini masih banyak yang tidak memakai atribut sekolah lengkap, seperti dasi, topi, ada yang nggak pakai. Ini satu pembiasaan yang kalau kita biarkan nanti lama-lama akan semuanya tidak pakai topi, hanya 1-2 orang kalau kita biarkan. Jadi menurut Bu Guru harus tetap ada, mungkin karena hari pertama kita upacara untuk pembelajaran. Nah untuk Senin besok sepertinya Bapak Ibu Guru BP akan lebih menggiatkan itu. Jadi kalian siap-siap, jangan sampai ini dianggap sebagai pembiaran. Oh kita dibiarkan aja kok tidak pakai topi, saya dibiarkan aja tidak pakai dasi, udah besok Senin juga pasti nggak apa-apa. Nah ya, besok Senin Bu Guru yakin kalian akan dikumpulkan di sebelah kanan untuk diberi hadiah khusus bagi yang tidak berpakaian lengkap. Ya, mungkin ini bagi kelas 7 sih belum tahu. Kalau kelas 8, 9 Bu Guru yakin sudah tahu. Ya. Kemudian kebiasaan baik yang terus dilakukan di sekolah kita itu sebenarnya harapannya supaya kalian bisa berubah lebih baik lagi. Ya, seperti tadi disiplin dalam hal berpakaian, kemudian disiplin dalam melaksanakan piket kelas. Kelasnya jangan sampai Bapak Ibu Guru masuk dalam kelas tapi kelasnya masih kotor. Ya. Kemudian pembiasaan yang lain yang sering kita lakukan adalah sholat berjamaah. Nah, mungkin di sini banyak kadang yang cewek akal-akalannya bilang tidak sholat Bu Guru, haid Bu Guru. Haidnya sampai berminggu-minggu. Ya. Itu kalau haidnya lebih dari 14 hari berarti darah kotor namanya ya. Nah, jangan nanti di catatannya sampai 2 mingguan haidnya. Kalau tetap 2 mingguan harus diperiksakan itu ke dokter. Ya. Kebiasaan baik. Bagaimanapun mungkin kalian sering terpaksa melakukannya ya. Kok dipaksa sholat, dipaksa masukkan baju bagi yang laki-laki. Kalau Bu Guru dalam kelas ada anak laki-laki yang tidak masukkan baju, biasanya pinggangnya Bu Guru jewer itu. Atau kalau pas ulangan, Bu Guru tidak kasih soal jawaban maupun lembar soal. Kalau mereka tidak masukkan baju, itu mungkin salah satu cara supaya kalian disiplin dalam hal berpakaian. Ya. Hal-hal yang baik kadang harus dipaksakan. Yang nantinya dari keterpaksaan itu akan menjadi suatu kebiasaan. Coba misalnya kalian kan awalnya dipaksa untuk sholat, tapi sekarang begitu sudah terbiasa, selesai makan MBG kalian akan langsung untuk berwudu untuk sholat. Itu sudah merupakan kebiasaan. Nah nantinya kalau sudah menjadi kebiasaan akan menjadi suatu
kebutuhan. Contoh, kita dipaksa sholat oleh bapak ibu guru ataupun oleh orang tuanya di rumah. Kalau sudah terbiasa, nanti ketika misalnya kalian belum sholat isya gitu ya, ketiduran, biasanya tengah malam akan otomatis bangun, oh iya saya belum sholat isya. Berarti itu sudah menjadi kebutuhan. Kalian merasa butuh, oh iya saya belum sholat. Ada sesuatu hal yang berbeda rasanya lain yang kalian rasakan ketika kita belum sholat. Itu berarti namanya sudah menjadi kebutuhan. Ya. Bentar dulu, ada yang nangis, boleh di depan ini kelas 8. Oh, kan? Pas upacara aja ada yang bully temennya. Nah, ini kalau misalnya temennya nggak senang itu jangan dilakukan ya. Dan kita nggak senangnya itu beda-beda, walaupun misalnya kalian menganggap biasa diambil dasinya, kalian ketawa-tawa aja, tapi bagi temennya lain mungkin diambil dasinya dia menjadi sedih, nggak nangis gitu. Jadi jangan disamakan dirinya dengan temennya. Baiklah, mungkin itu saja yang ingin Bu Guru sampaikan. Semoga apa yang Bu Guru sampaikan sedikit ini bisa masuk, kalian renungkan, bisa kalian laksanakan. Kurang lebihnya Bu Guru mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, gerak. Pembacaan Ikrar Pelajar Indonesia diikuti oleh peserta upacara. Kami pelajar Indonesia. Berikrar untuk 1. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Menghormati dan mencintai orang tua dan guru. 3. Belajar dengan baik dan sungguh-sungguh. 4. Rukun dengan teman. 5. Mencintai tanah air Indonesia. Menyanyikan lagu Rukun sama Teman. Pembacaan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mengakhiri upacara bendera pada hari ini, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah dosa-dosa kami, kedua orang tua kami, dosa bapak ibu guru kami, serta dosa para pahlawan bangsa yang telah gugur dan mendahului kami. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, anugerahilah rasa kasih sayang dan saling pengertian di antara kami, serta berilah kesabaran dan keikhlasan kepada bapak ibu guru kami dalam mendidik kami. Ya Allah yang Maha Pemurah, berikanlah kami kesehatan, kecerdasan, serta petunjuk dan perlindungan-Mu dalam menuntut ilmu, sehingga kelak kami menjadi anak yang berguna bagi agama, nusa, dan bangsa. Ya Allah yang Maha Kuasa, karuniakanlah kepada kami semua ilmu yang barokah dan bermanfaat, serta selamatkanlah kami dari segala mara bahaya dan tipu daya. Ya Allah yang Maha Bijaksana, hanya kepadamu lah kami bergantung dan hanya kepadamu lah kami mohon pertolongan.
maka kabulkanlah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara. Penghormatan umum kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Pembina upacara. Hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Pembina upacara meninggalkan lapangan upacara. Penghormatan peserta upacara kepada pemimpin upacara dipimpin oleh pemimpin pasukan paling kanan. Pada pemimpin upacara, hormat, gerak. Gerak. Pemimpin upacara kembali ke tempat semula. Baik.